Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji UKIN yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hasanul Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Winhas Jember Jawa Timur tahun 2023. Nomor peserta 983 751 135 2086 dan nomor induk mahasiswa 235 401 110 130 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran Al-Quran Hadis fase D elemen tajwid submateri mat alif lisukun pada MTS Darul Mutakin Dasantren Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat 26 Agustus 2023. Berikut kegiatannya, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa halukum? Nahnu bi khairi walhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir di ruang kelas yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk kita sama-sama belajar untuk mengharapkan rahmat, taufik, hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan pembelajaran kita ini, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh kedua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi sholli salli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Baik anak sekalian, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah serta mendapatkan ilmu yang baru. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustaz akan mengecek kehadiran dan absen.
Fathul Arifin. Arman. Isnawati. Kartika. Nurdiana. Rabidin. Mahsun. Ristiana. Sahdiwan. Sofianti. Yogi Saputra. Nita. Alhamdulillah hadir semua. Baik, selanjutnya Ustaz akan melakukan pemeriksaan terkait dengan kesiapan untuk belajar, baik itu kesiapan lingkungan, kesiapan perangkat-perangkat, bahan-bahan dan sumber-sumber belajar anak sekalian, supaya ditunjukkan. Dimana sudah rapi, coba cek tempat duduknya mungkin ada sampah dan sebagainya. Dan praktek lainnya juga. Buku-buku, bahan-bahan sumber-sumber belajarnya, kitab-kitabnya, Al-Qur'annya, termasuk juga di situ HP Androidnya yang digunakan untuk mencari materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah siap semuanya? Halo? Baik, anak sekalian, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bukan karena hadiah dari para penjajah, tetapi atas perjuangan dari para pahlawan dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita gemarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, kagum padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak sekalian, hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada orang sukses begitu saja tanpa ada proses perjuangan terlebih dahulu. Di dalam sebuah makruzat dikatakan bahwa al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Jadi perjuangan diri sendiri, ya, upaya kita untuk berikhtiar dan berusaha atas diri kita sendiri itu merupakan asas daripada kesuksesan yang ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Dalam artian kalau tidak berusaha berikhtiar. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Masih ingatkah apa itu mat iwat atau apa mat lain? Masih ingat? Siapa yang bisa? Yang bisa? Coba Sadi. Oke, apa? Mat iwat dan mat lain. Ya, apa itu mat iwat dan mat lain? Mat artinya panjang, iwat artinya mengganti. Sedangkan lain artinya lunak atau lemas. Oke. Baik, benar sekali. Berarti alhamdulillah anak-anak sudah paham tentang mat iwat dan mat lain. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pada materi yang baru, yaitu mat arid lisukun. Apa kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita? Di sini ada beberapa KKTP. Yang pertama, dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat arid lisukun. Yang kedua, mendeskripsikan cara membaca mat arid lisukun. Yang ketiga, menyimpulkan cara membaca mat arid lisukun. Yang keempat, mengidentifikasi hukum bacaan mat arid lisukun dalam surah atau ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu yang berikutnya, mempraktekkan bagaimana bacaan hukum mat arid lisukun. Paham semua? Ini adalah. Baik anak sekalian, model pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan model contextual teaching, di mana semua sumber-sumber belajar sudah banyak tersedia. Maka mari kita manfaatkan sumber-sumber itu untuk kita jadikan sebagai rujukan referensi untuk menuntaskan persoalan materi tentang mat arid lisukun. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa sebenarnya maksudnya kita belajar tajwid? Isna? Agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Betul sekali. Kalau kita membaca Al-Quran tidak benar atau menyalahi ketentuan tajwid dan tidak mau belajar, maka kita berdosa. Maka belajar tajwid merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan membaca Al-Quran yang baik kita mendapatkan rahmat Allah SWT, kita mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti, di mana kegiatan intinya ada beberapa tahapan. Pertama, kita akan menonton video. Yang kedua, menanyakan. Ya. Ketiga, menginventarisir pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu yang keempat, membentuk kelompok. Di sini empat orang per kelompok, jadi 3 kelompok. Setelah itu berdiskusi, lalu presentasi. Setelah presentasi, penyimpulan dan portofolio. Dan setelah itu evaluasi akhir. Itu kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui pada kegiatan ini kali ini. Yang dimaksud dengan istilah mat arid lisukun adalah mat asli atau mat tabi'i. Arid lisukun berarti baru karena dimatikan atau diwakafkan. Mat arid lisukun berarti setiap mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca wakaf atau berhenti. Huruf mat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Adapun cara membaca mat arid lisukun terdapat 3 pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, qasrun, itu kasar, artinya ada yang membaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Kemudian yang kedua, tawassut,
Artinya ada yang membaca dengan panjang 2 alif atau 4 harokat. Dan yang ketiga ada tul, artinya ada yang membaca dengan panjang bacaan 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan contoh berikut ini. Ar-Rahim. Berikutnya Al-Mustaqim. Ini dibaca 4 harokat. Yuqinun. Ini 6 harokat. Mat alif sukun karena huruf mat bertemu dengan huruf mati karena waqaf. Berikutnya menerapkan hukum bacaan mat alif sukun dalam Al-Quran. Kali ini kita akan ambil contoh pada surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukallibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Bagaimanakah kaidah dan ketentuan hadis tersebut? Ya, bagaimana kaidah dan ketentuan mat alif? Terus ada lagi yang mau bertanya kaitannya dengan apa yang disaksikan tadi? Terus tadi Gimana cara membaca mat alif sukun? caranya? Cara membaca mat alif sukun. Oke, baik. Ada lagi? Isna? Apa ciri bacaan mata? Ya, ciri-ciri bacaan mat alif. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat ya. Ini dicatat kemudian setelah dicatat pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya, kemudian membentuk kelompok dan akan dibagikan LKPD. Pembentukan kelompok diskusi sekaligus pembagian LKPD per kelompok. Ini silakan. Baik, silakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi didiskusikan. Buka semua sumber-sumber belajarnya. Buka semua yang bawa Android, silakan dibuka. Boleh di browsing. Ya, silakan dibuka di Al-Quran di mana tempat terdapat contoh-contoh mat alif sukun. Ya, ada yang belum mengerti? Siapa paham ya? Dulu.
diskusinya berjalan lancarkah atau bagaimana? Jadi sudah selesai atau bagaimana nih? Kalau sudah selesai, persiapkan satu yang mewakili untuk presentasi. Kita dengan kelompok 2. Alhamdulillah. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, itu juga persiapkan untuk perwakilan mempresentasikan perwakilan kelompoknya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai atau bagaimana? Sudah. Baik. Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ya? Ya. Pintar sekalian. Dan oke, selanjutnya mari perwakilan kelompok untuk berdiri mempresentasikan hasil kerja ataupun diskusi kelompoknya. Silakan Pak. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tata cara membaca mat arti syukur. Yang pertama qasrun, 2 harokat. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tawassul, 4 harokat. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga tul, 6 harokat. Contohnya Maliki Yaumiddin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah luar biasa dari kelompok 1 sudah mempresentasikan tata cara membaca mat arifis. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kaidah cara membaca mat arifis sukun. Apabila terdapat mat tabi'i setelahnya huruf hidup yang diwakafkan, maka hukum bacaannya mat arifis sukun. Huruf mat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Contoh bacaan alif mukminat. Contoh bacaan waw mukminun. Contoh bacaan ya mukminin. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan ciri-ciri mat arifis sukun. Ya, gimana ciri-cirinya? Terdapat mat tabi'i atau mat lain sebelum huruf hidup yang disukunkan karena wakaf. Contohnya, Dzalikal kitabul la raib wa yuqimunas shalah wa atuz zakah. Ya, luar biasa. Sudah bagus semua ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya bagus-bagus. Dan mudah-mudahan semuanya sudah paham ya? Sudah paham semuanya? Ya. Nah, sekarang menyimpulkan, kita coba menyimpulkan bareng-bareng ya. Semua hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Pertama, mat apanya? Alif sukun artinya disukun. Nah, kemudian cara membaca mat alif sukun ada berapa? 3. Apa saja yang 3 itu? Pertama kasar, kedua ada cara membaca yang ketiga yaitu dengan tul atau 6 harokat. Kemudian kita pahami tentang ketentuan dalam membaca mat alif sukun, yaitu apabila terdapat mat tabi'i sebelum huruf hidup yang diwakafkan. Sebelum huruf hidup diwakafkan, maka di situ cara bacanya harus panjang dan disukunkan huruf terakhirnya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, sempurnanya 6. Kita lanjutkan dengan pengumpulan portofolio.
evaluasi akhir. Kita adakan tes, di mana tesnya ada dua. Pertama tes tulis, yang kedua tes keterampilan membaca. Silakan dijawab soal-soal yang tersedia berikut ini. Jawab sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Baik, terima kasih anak sekalian sudah melakukan tes tulis. Sebentar Ustaz akan memeriksanya. Baik anak sekalian, selanjutnya uji keterampilan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, wabil khusus pada hukum bacaan mad arid lis sukun. Alladzina hum lizzakati fa'ilun. Cukup. Bisa dijelaskan katanya dengan ketentuan mad arid sukun yang terdapat dalam ayat yang Anda baca? Karena huruf sukun yang sebelumnya berharokat dhammah Terus? Kemudian bertemu dengan apa yang lain? mad tabi'i. Kemudian apa yang terakhir? Huruf apa yang disebutkan? Nun. Minal jinnati wan nas. Bisa dijelaskan? Karena huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah. Terus yang disukunkan apa? Huruf sin. Huruf. Kemudian satu lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus sekali bacaannya. Bisa dijelaskan ke Ustaz dulu ketentuan bacaannya? Karena huruf yang sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Kasroh. Kemudian yang disukunkan pada arifnya yang mana? Huruf apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf Nun sukun. nun. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Nanda. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Innaka antat tawwabur rahim. Iya. Tawwabur Rahim. Coba dijelaskan. Karena huruf ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Kasroh. Kemudian yang disukunkan atau huruf terakhir yang disukunkan huruf apa? Huruf mim. Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum fiha khalidun. Oke, cukup. Khalidun. Bisa dijelaskan? Karena huruf sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Terus yang disukunkan huruf terakhir siapa? Nun. Ya. Hum fiha khalidun. Ya, coba bisa dijelaskan. Karena ada huruf sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Ya, terus yang disukunkan akhir-akhirnya huruf apa? Nun. Allahu ala kulli syai'in qadir. Saya jelaskan. Terus apa yang disukunkan terakhir? Oh, kanu
سديد. Coba dijelaskan. Karena huruf ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Ya sukun dan sukunnya kasroh. Yang disukunkan di akhir ayat apa? Oh, oke. Karena huruf ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Lanjut. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Coba dijelaskan. Karena huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah. Yang disukunkan huruf Sami'un alim. Dijelaskan. Karena ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Terus yang disukunkan Alim. Dijelaskan. Kenapa? Karena ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Yang disukunkan akhir ayat huruf apa? Jelaskan coba. Tadakhalun. Karena huruf ya sukun yang sebelumnya berharokat domah. Baik anak sekalian, setelah Ustaz memeriksa hasil kerjanya anak sekalian, alhamdulillah sudah bagus-bagus semua. Karena ada beberapa yang belum tuntas. Yang tuntas kita akan berikan pengayaan. Kemudian yang belum tuntas itu kita akan berikan remedial. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal hingga saat ini berkah, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan untuk keberkahan dari kegiatan pembelajaran ini mohon doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.